Mari saudara semua angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri dada saudara masing-masing. Tutup mata semua. Malam ini Tuhan ajarkan pasukan untuk berperang. Dalam segala hal, tetap Tuhan, urapan tidak terkalahkan. Kami angkat tangan kami padamu dalam nama-Mu Yesus. Yang bicara malam ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, selera Roh Kudus berbeda dari selera kami. Kami angkat tangan kami Tuhan, pakai kami. Untuk mata semua angkat tangan. Pakai kami. Karena mau percaya Tuhan, sesuatu yang ilahi bisa terjadi. Amin. Pasti tergenapi. Dan tidak ada yang tersesat. Karena kami tahu kekuatan itu datang dari mana. Sekarang mari kita sembah lagi, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Sembah, masuk dimensi roh. Masuk dimensi roh. Jangan batasi terus. Masalahmu tidak ada apa-apanya. Ketemu Tuhan. Segala apa-apa. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku pergi. Angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Jauh dari kasih karunia yang Kau beri. Minta tanam saudara, tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, katakan di hadapan, jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku pergi. Menjauh dari kata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam kasih-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukku, itulah hidupku. Di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Sekali lagi,
di hadapanmu, di pelukanmu, itulah ini. Mari tepuk tangan bagi Roh Kudus. Kita yang ngajar roh kami itu cara bertindak, bersikap, berpikir seperti apa yang Kau mau. Karena kami mau Tuhan mau berdoa selera Roh Kudus terjadi di atas kami. Di dalam nama Yesus, dan api itu tidak akan pernah padam, terus menyala. Urapi pesanmu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan ngomong sama saya untuk sampaikan ini. 2 Tawarikh pasal 13. 2 Tawarikh pasal 13 ayat yang pertama. 2 Tawarikh pasal 13 ayat yang pertama. Berapa banyak Anda percaya bahwa visi Tuhan masih tergenapi angkatan? Karena Tuhan juga bicara tadi sama saya di depan. Berapa daripadamu harus tetap berperang, tidak boleh loyo. Tepuk tangan bagi Yesus. Tidak boleh loyo, saudara, apapun. Dan gerakan Allah itu diperlukan iman. Katakan iman. Ada amin. Urapan bekerja di sana. Dan Roh Kudus punya selera yang ajaib. 2 Tawarikh 13 ayat yang pertama. Sudah dapat katakan amin. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam menjadi rajalah Abia atas Yehuda. Ayat 2, 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya anak Uziel dari Gibea. Dan perhatikan saudara, ada apa? Tidak perlu, lihat saya, tidak ada ketenangan seperti itu. Lihat saya, tidak ada gini. Saya harus sampaikan isi hati itu. Tidak ada ketenangan, arti gini, abu-abu tidak ada. Selama orang itu diurapi, baik kamu siapapun Anda, urapan Tuhan turun atas seseorang, mendadak itu orang akan diajak Roh Kudus berperang. Setuju apa tangan? Tentang apapun, tentang apa, utang mungkin, tentang kesuaman, macam-macam, tentang kegerakan di sekitar. Karena tidak bisa Anda diam, tidak bisa. Karena Roh Kudus itu gerak, dia tidak pernah diam. Dia bawa orang-orang yang diurapi untuk perang. Berarti katakan amin. Nah, masalahnya banyak anak Tuhan tidak stuck. Perhatikan saya, tidak fokus sama yang Tuhan mau, tapi dengan apa yang dia mau. Kalau saudara pikirkan hati Tuhan, saya tanya saudara, maka hidupmu penuh api Tuhan? Pasti penuh. Kalau Anda pikirkan selera Tuhan, pasti kamu akan ngerti soal apa yang Tuhan mau. Bahkan orang di dekatmu pun bisa ketransferan. Setuju katakan amin. Tapi kalau sudah selera Tuhan berkurang dalam rohmu, apapun yang Anda kerjakan mendadak berat. Betul apa tidak? Saya bangun bait Allah di Jogja. Itu sebetulnya kita dipinjami tempat. Tuhan tolong tidak sewa. Tapi tempatnya hancur, saudara, hancur. Berapa tahun yang lalu Tuhan ngomong sama saya begini, engkau akan membangun bagiku gedung 2 tingkat setengah. Pada waktu saya di bawah Tuhan, lebih lagi, ternyata ketemu gedung yang 2 tingkat setengah, kita dipinjami free. Saya nangis, saudara, waktu saya lihat Tuhan ngomong janji bergenapi. Setuju katakan amin? Tapi, saudara, untuk membangunnya tidak gampang. Diperlukan apa? Iman. Saya sujud di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan tak bisa begini. Gedungnya rusak. Saya bilang, bangun ya apa Tuhan? Tuhan ngomong, percaya. Katakan percaya. Saya tanya ya, percaya susah apa gampang? Tapi bukankah Tuhan proses kamu di tengah-tengah kepercayaan? Betul apa? Ya Pak ya? Percaya buat apimu nyala gak? Halo? Kalau kamu nggak dikasih tekanan, peran, itu cenderung anak Tuhan itu saudara yang penuh urapan mendadak tuh, atau ya standar. Paling-paling pergumulannya makan, minum, bayar hutang, selesai itu toh standar sekali.
Tapi kalau ada urapan dalam dirimu, kamu tidak akan mikir dirimu, saudara. Kamu akan mikir bagaimana nanti pengangkatan, bagaimana menyenangkan Tuhan, bagaimana orang-orang sekitarmu dimenangkan. Setuju katakan amin? Dan itu yang membuat sebetulnya bejanamu terbuka, saudara, dan membuat pencurahan apa yang Tuhan mau turun sama kamu. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Ngerti katakan amin? Tapi masalahnya anak Tuhan itu suka ngatur Tuhan. Ya, Pak ya? Enggak, di sini nggak ada, di tempat lain banyak. Luar negeri itu banyak. Ngatur Tuhan, jadi perhatikan diri, saudara. Saya pernah sampaikan pesan Tuhan bagi orang yang utang itu 150 juta. Dia duduk depan begini. Waktu saya khotbah, Tuhan ngomong, tunjuk dia, aku akan tolong. Dia punya utang 150 juta. Saya ingat hari Rabu dia datang. Kalau dia nggak bisa bayar, itu Sabtu atau Minggu dia di penjara. Jadi antara Rebo sampai Sabtu dibutuhkan kira-kira berapa hari? Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, yang 4 hari. 150 juta. Saya disuruh Tuhan tunjuk dia bahwa Tuhan tolong. Nah, kalau terima nubuatan baik itu senang apa enggak? Nah, Tuhan kena nubuatan jelek datang tinggi. Padahal sebenarnya yang jelek itu kadang-kadang itu desain karaktermu. Ya, ya? Amin. Makanya ikut Tuhan itu susah. Oh, karepmu dewe. Betul enggak? Betul enggak? Jadi saya lihat Tuhan akan tolong kamu. Wah, senang juga. Hari Jumat, Jumat dia telepon saya. Ibu itu Jumat telepon, dia bilang begini, Pak, saya terima mujizat. Oh, puji Tuhan. Ajaib, saudara. Saya nggak melebihkan. Dia terima uang itu sekitar 150 juta. Percaya bisa katakan. Tepuk tangan dulu bagi Yesus. Saudara perhatikan ya, orang kalau kesaksian berkat tepuk tangan ini biasanya kencang. Tapi ini proses. Orang kadang-kadang tepuk tangan itu bahkan tidak ada, saudara, meratapi nasib. Dia terima 150 juta. Dia bilang, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudara, mau terima 150 juta dalam tempo 2 hari. Saya bilang, bayar utang, jangan shopping. Setuju katakan amin? Ingat ya, anak Tuhan itu kadang-kadang dagingnya terlalu kuat diberkati. Yang mikir bukan kewajiban dulu, tapi keinginan dagingnya lebih dominan. Akibatnya, perhatikan, begitu kamu selewengkan uang Tuhan, ini yang sering terjadi. Semua berkat tertutup. Salahnya bukan salah Tuhan, salah kamu. Ya, ya. Yang diperangi apa? Keinginan daging. Aku bilang, bayar utangmu. Dibayar. Begitu dibayar, dia telepon lagi sama saya, dia bilang begini, saya punya satu lagi mujizat, Pak. Apa itu? Dia terima 2 tawaran pekerjaan. Satu gaji 1 juta, satu gaji 7 juta. Pilih mana? Bahasa malu. Pilih 7 juta, bahasa singkat. Masuk surga. Satu bisnismu untung 1 M, satu bisnismu untung 7 miliar. Pilih mana? 7 miliar. 7 juta enteng bagi kamu. 7 M. Tapi ibu ini lakukan suatu tindakan peperangan fisik antara otak dan roh. Dia bilang begini sama saya, mana yang Tuhan pilih, Pak? Sanggup? Masih ngangkat tangan, Saya tanya, ikut Yesus susah apa kamu? Pengen masuk surga? Yang pengen masuk surga angkat tangan. Tinggi-tinggi. Enak susah dari Tuhan kan sebenarnya gampang. Betul apa kan? Ada suara kan? Karena gini, saudara, perhatikan, banyak anak Tuhan itu kalau diproses, saudara. Saya kemarin ngomong di Manado begini. Kalau dalam KKR saya bilang, kalau Tuhan ingin kamu maju, sebetulnya jangan minta jawabannya, jangan. Kalau kamu doa itu minta apanya? Caranya. Saya ulangi, kalau kamu doa, saudara, dalam nama Yesus, kamu ingin mengalami revival, jangan minta jawabannya, minta caranya. Ngerti katakan amin? Amin. Kurang keras. Amin. Karena dengan caranya kamu hatimu diubah. Kalau cuma jawaban toh, kamu tak ngerti caranya, frustasi. Kamu lihat orang itu caranya kok begini. Caranya kita membuat anak Tuhan semakin lama semakin berkah. Ada amin. Dan saya kasih tahu sekali lagi, cara Tuhan beda sama teologi yang gak ada hubungannya. Cara Tuhan itu rema. Katakan rema. Ngerti katakan amin. Amen. Ibu itu ngomong, mana yang Tuhan pilih, Pak? 1 juta atau 7 juta? Saya ngomong pesan Tuhan buat ibu itu di telepon. Pilih 1 juta. Susah apa gampang? Ngomong gampang, wes nanti pulang gampang. Ngomong gampang. Kurang keras. Sampai percaya nasibmu di tangan Tuhan. Angkat tangan. Ngomong gampang sih kan?
Amin. Yang bikin susah apa? Otakmu jalan. Benar apa enggak? Ayo. Saya bilang pilih 1 juta. Ibu itu suruh pilih 1 juta, dia bilang begini, saya cari peneguhan yang lain Pak, itu hebat. Anak Tuhan itu pintar-pintar ya, nek mama ini buatan ini gak cocok. Ya di sini gak ada, luar negeri saya bapak cari yang sesuai. Dan saya kasih tahu dalam nama Yesus Pak, untuk terima nubuatan 150 juta kamu ditolong, tidak tanya hamba Tuhan. Tapi untuk pilih 1 juta saudara, haleluya, dia bisa kontak hamba-hamba Tuhan lain. Kenapa saya tahu? Dia telepon balik, lalu dia bilang semua hamba Tuhan ngomong sama, pilih 1 juta. Saya kesel saudara, saya masih manusia, saya mau makan 1 juta. Karena saya bilang dengan 1 juta kamu akan dipelihara secara ajaib. Anak Tuhan itu gak tahu saudara, langsung pikirannya duit. Ya Pak ya, nanti katakan amin. Dia datang lagi ke badan saya, utang lagi. Saya bilang saya gak mau bawa kamu. Kenapa? Peperangan dia kalah saudara. Dan saya, begitu kamu dipenuhi Roh Kudus, mendadak sesuatu yang ilahi akan memaksa kamu keluar. Kalau kamu ngikuti apa yang dari Tuhan saudara, peperangan terjadi. Itu excitingnya ikut Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Ngerti katakan amin. Baik dengan kesaksian orang atau kamu ngalami sendiri. Kalau kamu lihat saya, kalau kamu ngalami sendiri saudara, itu kamu imanmu saudara makin naik karena keintimanmu sama Tuhan. Otakmu nggak ngerti tapi imanmu ngerti. Setuju katakan amin. Nah lihat sama-sama. Coba saya baca lagi ayat yang ketiga. Abia lihat memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang. Saya minta Tuhan ngomong sama saya tentang jumlahnya saudara. Garis bawahi jumlahnya. Baca sama-sama. Yang jumlahnya berapa? 400.000. Garis bawah. Yang jumlahnya 400.000 orang. Ini ya. Terus musuhnya Yerobeam berapa? 800.000 orang. Dengan berapa? 800 pahlawan-pahlawan yang apa? Pilihan. Berapa kali lipat? 2 kali. Lihat saya. Yang takut Tuhan Abia atau Yerobeam? Saudara lihat depan sini. Jumlahnya 400.000. Saya nggak tahu Tuhan ngomong sama saya malam ini saya sampaikan. 400.000 lawan 800. Kalau saudara lihat yang takut akan Tuhan adalah Abia. Tuhan ngomong sama saya tadi di depan bilang begini, sampaikan pesanku ini bahwa aku tidak pernah melihat jumlah. Setuju? Angkat tangan sama-sama. Tepuk tangan dalam nama Yesus. Nanti katakan apa? Kecenderungan orang adalah jumlah, tapi kecenderungan Tuhan tidak ada jumlah. Saudara ngerti perbedaan peperangan? Kadang-kadang pikiran otak manusia nggak tahu kamu kumpul sama siapapun, kalau tidak kumpul sama Roh Kudus beda. Saudara. Karena kecenderungan orang adalah jumlah. Salah satu yang paling gampang lihat jumlah di rekening. Ya apa enggak? Halo? Ya Pak ya? Jumlah gajian segini atau mungkin omset. Lalu perhatikan, kamu perbandingkan sama kebutuhanmu. Jumlahmu yang main bukan jumlah Tuhan, repot di kamu. Anakmu butuh ini, mau bangun ini, repotnya di kamu saudara. Kenapa? Kalkulasimu main, meskipun itu nggak apa-apa. Tapi kalau bersama Roh Kudus, mendadak akan dihajar. Itu yang kadang-kadang anak Tuhan akhirnya terseok-seok. Kenapa? Karakter lamanya masih ikut. Ngerti yang katakan? Meskipun dia ikut KKR berkali-kali ditumpang tangan baptis ke Israel sampai 7 kali, baptis ke Israel sampai 10 kali, tetap modeli podoan. Kenapa? Karena nggak bisa ngikut Roh Allah. Kalau kamu hanya ngikut hamba Tuhan, hati-hati saudara. Ya, tapi kalau kamu ngikut Roh Kudus, ingat saya, itu exciting dari Tuhan karena pengangkatan akan terjadi. Saya masuk tahun 2017, saya udah ngomong. Tahun 2017, Indonesia dalam kabut tebal. Saya ngomong di Desember 2016. Setiap anak Tuhan harus punya pelita, katakan pelita. Kurang keras. Pelita. Karena kabut itu bukan kabut kemuliaan, kabut masalah yang kuat. Saya udah bilang Desember, kamu siap-siap. Hanya orang-orang yang punya pelita bisa masuk ke dalam dan bisa melewatinya. Siapa mau angkat tangan? Nah, saya kasih tahu pelita itu butuh apa? Yes. Minyak itu artinya apa? Your anointing, urapan. Bagaimana dengan urapan? Kalau kamu sudah mulai padam atau tawar hati,
Hati-hati, sesuatu yang kacau bisa terjadi. Meskipun kamu datang berkali-kali khotbah, kamu ameni kenceng mungkin, tapi kalau sini nggak bisa ngikuti, habis tuh. Paling gampang ya, kemarin saya ngomong di Jakarta soal Ahok di penjara. Saya bilang begini, itu Ahok di penjara itu urusan Tuhan. Setuju katakan amin. Saya dapat dari dulu Ahok ini naik, karena jadi gubernur pokoknya naik. Contoh paling gampang, dulu saya ngomong soal Trump, Donald Trump kepilih. Orang ngomong gak mungkin Pak modelnya begitu. Tidak Tuhan mau pilih dia mau ngomong apa? Betul apa enggak? Ya kepilih meskipun modelnya begitu. Saya dapat Ahok naik. Orang ngomong naik penjara Pak, ya terserah. Kadang-kadang lihat saya saudara, kadang-kadang cara Tuhan sama caramu beda. Betul apa tidak? Saya sampai ngomong begini. Kemarin orang ngomong begini, Pak, lilin kita dilawan obor. Saya bingung, lilin dilawan obor itu apa, saya nggak ngerti. Lilin dilawan obor, katanya mereka bawa obor sekarang. Katanya ngomong gantung Ahok, ini orang-orang ngerti ya. Saya nggak ngamati pemerintahan saudara. Saya berkecil penting doa, dapat apa saya ngomong. Lalu lilin dilawan obor Pak, saya bilang. Obor itu apa? Sekarang mereka anak kecil ngomong gantung Ahok, saya bilang urusannya. Kalau Tuhan ngomong akan terjadi goncangan, ya terjadi. Setuju katakan amin. Amin. Orang bilang, kita gak terima Pak. Saya bilang, mau perang, mau kamu bawa golok, pasti kalah. Tuhan gak pernah ngajarkan perang kita lewat apa? Doa. Betul apa enggak? Ada amin? Amin. Dan saya bilang, Ahok tetap naik. Gak tahu doa saya, pokoknya naikkan PBB terserah. Tetap dari penjara ini ada promosi Tuhan. Yang percaya tepuk tangan dulu bagi Yesus. Kalau saudara lihat saya gitu, jumlah saudara kadang-kadang sering menghambat hati. Kalau kami ikut Yesus ngitung jumlah, sampai hari ini orang paling kaya pun nggak kenal Tuhan. Betul apa enggak? Tadi bilang yang penting ikut Yesus kaya. Kalau kaya tok saudara, hatimu bisa terikat mamuk. Saya kemarin kan waktu itu beli tanah saudara. Lalu Tuhan suruh saya nabur tanah saya yang saya beli. Kemarin dari dinas pendidikan disorting, kasih apresiasi. Saya kasih, Tuhan suruh kasih tanahmu ke sekolah. Saya bilang saya kasih 500 pokoknya saya nggak ngerti hitungan, pokoknya gede saya kasih. Satu hal, kenapa saudara? Karena saya disuruh Tuhan. Kalau Anda ngomong, Pak, Anda ini orang baik. Tidak saudara, padahal saya tahu di dalam Yesus kita nggak lihat jumlah rekening kita, yang penting kita lihat iman. Setuju katakan amin. Nah kebanyakan anak Tuhan tidak perangi itu. Kalau kamu pulang dari tempat ini, kamu lihat jumlah terus, khawatirmu muncul, percaya saya. Betul apa kan? Makanya Abia nantang Yerobeam yang 2 kali lipat lebih besar. Kenapa dia bisa nantang? Karena roh takut akan Tuhan dalam hidupnya. Setuju katakan amin? Saya kasih tahu, jangan pernah takut sama kamu. Setuju? Kurang keras. Katakan tinggi-tinggi dulu. Ayo. Pak, ini aku ditagih utang Pak, ya doa. Pak, besok rumahku disilat, ya doa. Saudara, dalam nama Yesus, supaya Anda ngerti, ini hitungan yang satunya 400, satunya 800. Nah lihat ayat yang keempat. Nanti mulai hari ini saya minta Anda ngerti dan praktekkan saudara. Ayat yang keempat. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Yang termasuk penggunaan Efraim. Terus Yerobeam, terus ayat yang kelima, baca sama-sama, 1, 2, 3. Tidakkah memberikan apa? Kuasa kerajaan dengan suatu apa? Jadi gini saudara, perhatikan baik-baik. Abia ini ngomong gini, lihat ke depan. Meskipun dia kalah jumlah, dia proklaim janji Tuhan yang terdahulu. Setuju yang katakan? Jadi kamu harus proklaim janji Tuhan sama kamu. Dan saya percaya satu hal, kalau kamu mulai malam ini proklaim kembali, maka akan terjadi suatu janji Tuhan yang dulu diucapkan dan tergenapi lagi. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin. Proklaim itu kudu proklaim sing mantep aja. Tuhan kok orang nggak punya iman, jangan saudara. Ada amin. Proklaim itu Kaleb itu bagus. Kaleb itu ngomong dulu. Sekarang aku masih sama muda. Jangan ngomong dulu saya masih muda Pak, apa perangai. Sekarang saya udah ubanan Pak, bis di rumah. Apa beda? Itu jangan katakan. Bedanya dulu punya uang, sekarang nggak punya uang Pak.
Yang kedua, dulu punya semangat, sekarang nggak punya apa? Kenapa nggak punya semangat? Apinya hilang. Bukankah kita membatasi kuasa Tuhan? Dulu Pak, saya nangking setan itu banyak Pak. Orang kelepasan. Sekarang rodok ngeri Pak. Tenang-tenang. Bukankah itu api hilang? Karena Tuhan ngomong sama saya di depan begini sekarang. Masing-masing harus pergi berperang setelah malam ini. Setuju? Tepuk tangan dulu bagi Yesus. Nanti katakan amin. Kita kurangi mertuamu loh. Ya mertuamu galak Pak, tak perangnya. Suamiku mulai mata keranjang Pak, tak colok matanya. Bukan itu. Perangi yang paten Roh Kudus, perangi yang padam di dalam hati. Suami saya mulai males doa Pak. Dulu doanya kencang waktu butuh duit, begitu diberkati. Gendut. Bukan ganti perlu diperangi. Ada amin. Saya kasih tahu saudara, dan saya ke depan. Kadang-kadang begini saudara, saya layani ada kemarin di Bali itu, altar call panjang sekali. Dan itu ada satu gadis yang cantik, masih sudah menikah, suaminya orang bule. Orangnya sih biasa saudara, masih biasa itu gak seperti apa-apa. Begitu tumpang tangan, saya digerakkan Tuhan ngomong, setannya usir. Saya bilang, setannya usir. Saya bilang, roh setan keluar. Orangnya tiba jatuh. Nah puji Tuhan orangnya kurus, jadi meronta itu lumayan yang megang, ini gak berat gitu. Dia bilang, nama Yesus. Lalu saya lihat nenek-nenek, dalam roh ya, dalam roh, bukan nenek-nenek asli, keluar dari kepalanya. Saya bilang, kamu roh nenek, lalu dia ngomong, itu roh turun-temurun yang dia punya. Meskipun dia di Eropa atau tinggal situ, percaya saya saudara, kadang-kadang ada roh masa lalu itu ngikut. Jadi tidak ada batasan masalah negara atau zaman. Ngerti katakan amin? Waktu saya ngomong kamu roh turun-temurun keluar, ketawanya saudara persis nenek-nenek, hihihi gitu. Jajak di tiroknya tapi yang lucu, tapi ngomong gitu saudara. Jadi dia nggak ketawa itu, bukan, bukan, hihihi. Saya ngomong begini, saya tanya, aku mau bunuh dia. Saya kasih tahu dalam nama Yesus, perlu diperangi. Kalau kamu ngomong Pak, yang penting ikut kebaktian. Kalau kamu tidak ngerti apa yang atmosfer sehingga apimu mulai turun, kepekaanmu mulai hilang, malasmu mulai muncul, itu kalau kamu nggak perangi, setan bisa hancurkan kamu. Ngerti yang katakan? Nah isinya sedih, toh itu dari Tuhan. Hah? Dikit-dikit meratapi nasib Tuhan. Tapi itu goblok saya, karena urapan. Kamu tahu urapan membuat semangat ilahi terjadi. Tepuk tangan bagi Yesus. Kamu tahu urapan Tuhan buat kamu nari-nari. Setuju katakan amin? Punya masalah bisa nari, nekat dari Tuhan nggak mungkin. Betul apa enggak? Orang ngomong, oh sudah sinting dia. Enggak saudara. Kalau ada urapan Tuhan sudah baik-baik. Dikala ada satu covenant perjanjian yang kamu perlu proklaim kembali. Coba lihat ayat yang ke-6. Ayo semua pasukan Tuhan baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Yerobeam bin Nebat hamba Salomo bin Daud. Ayat 7 langsung supaya bisa baca 1, 2, 3. Petualang-petualang. Saudara perhatikan yang sedang dikatakan begini. Mereka terlalu kuat. Bukan Yerobeam, bagi Rehabeam bin Salomo. Yang pertama catat baik-baik. Ini yang Tuhan saya sampaikan tadi. Pertama, musuhmu bisa menang sama kamu. Yang pertama karena masih muda. Masih muda itu bukan faktor umur. Saya minta Anda ngerti apa yang Tuhan ngomong sama saya. Masih muda itu artinya kamu kurang pengalaman dalam peperangan. Ngerti yang katakan? Kalau kamu sudah merasakan atmosfer sekitarmu sudah tidak baik. Kalau kamu kurang peka atau masih muda gak ngerti saudara, kamu akan diam biasa, nanti kan berubah sendiri. Itu membuat musuhmu menghancurkan kamu. Ngerti katakan apa? Kalau kamu ngerti tidak benar ini, maka kamu akan lakukan sesuatu nggak tahu doa puasa atau apapun. Musuhmu bisa menang, pertama yang masih muda. Kalau kamu bilang Tuhan, sekarang masalah tambah banyak yang tabrakan, banyak yang kecelakaan, banyak yang macam-macam. Lalu kamu ngomong, biasa. Kalau kamu nggak paham, saudara, saya kasih tahu, dihajar habis. Kecuali mulai sekarang kamu minta kepekaan. Ini nggak bisa. Itu yang saya katakan, musuhnya bisa menang karena pertama tidak ada pengalaman. Ngerti katakan apa? Saya tanya bagi Anda sekarang, apa yang terjadi di rumahmu? Apa yang terjadi dalam bisnismu? Apa yang terjadi dalam hidupmu sendiri?
Kalau Anda bilang, Pak saya udah kurang on fire, kamu harus nangkep itu cepat-cepat langsung kamu perangi. Setuju nggak katakan? Kamu bilang, Pak saya kok doa sudah nggak peka lagi, cepat rubah. Ada amin. Saya sering doa begini saudara, Tuhan kalau aku pergi keluar dari rumah, berikan aku jiwa dimanapun. Setuju nggak katakan? Ayo. Saya ingat dulu saya doa orang di pinggir jalan saudara. Orangnya itu lumpuh kena asam urat. Saya cuma berhenti, Tuhan suruh saya berhenti. Lalu saya bilang, sakit apa? Saya lupa. Dia bilang, saya lumpuh Pak, saya jalan karena penyakit apa? Saya lupa, asam urat. Lalu Tuhan ngomong tumpang tangan buat ibu ini, kedua lututnya saudara. Saya tak akan rema itu tak. Saya tumpang tangan itu. Dalam nama Yesus, aku patahkan kelumpuhan dan aku perintahkan jalan. Itu gemuk. Saya bilang, berdiri bisa Bu? Bisa Pak, saya usahakan. Dia berdiri. Dia pegang 2 tongkat masalahnya. Lalu saya bilang sama ibu itu, sekarang jalan. Saya agak ambil jarak jauh, agak jauh. Saya bilang gini, sekarang jalan. Dia lepas 1 tongkat. Tuhan ngomong sama saya, ajan. Jangan 1 tongkat. Dua-duanya. Saya bilang, Tuhan di ilmu tinggi, geblak, gimana tuh? Tapi Tuhan ngomong, suruh dia lempar dua-duanya. Dia lepas, saya bilang, Ibu jangan 1 tongkat. Dua-dua. Satu dilepas. Oke Pak, sambil gemetaran. Saya gemetaran, tapi mau taat rema itu perlu peperangannya antara otak dan percaya. Setuju katakan amin? Saya bilang, dibuang saudara. Tahu-tahu dia jalan, jauh-jauh dia jalan. Ayo Bu, jalan. Jalan gemetar-gemetar. Jangan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jangan permalukan aku tanya roh ibu. Karena orang lain lihat saudara, itu di pinggir jalan. Dan hebatnya ibu itu saudara, wah saya suka. Ibu itu bisa ngomong gini, dalam nama Yesus. Saya kan ngomong nama Yesus Bu. Ngomongnya gak sungkan-sungkan, dalam nama Yesus. Nah, orang-orang lihat saudara. Makin lama jalannya bukan lagi kan karena kakinya lumpuh dan sebagainya, kan teguk ini. Makin lama makin kenceng. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau kita kurang pengalaman, saudara, kita pasti ngomong, sembuh kok air, gampang, pokoknya seperti. Tapi kalau kita ngomong, sekarang dia sembuh, sekarang anakku pakai kuasamu. Saya kasih tahu saudara, kalau kita masih muda atau tidak ngerti atmosfer Tuhan, ketajamanmu makin lama makin berkurang. Hati-hati yang kedua, api yang Tuhan percayakan hilang. Itu yang mengakibatkan kematian rohani yang besar. Siapa ngerti yang katakan? Dia jalan saudara sambil haleluya. Saya katakan haleluya, ngerti itu kondi Tuhan. Saya bingung dia jalan. Lalu dia bilang muter lagi Bu, dia putar. Orang-orang lihat, orang itu tepuk tangan. Aku tepuk tangan mau gini awam dalam sebenarnya. Waduh. Lalu saya bilang karena ada orang-orang yang lihat. Saya bilang begini, siapa yang mau didoakan? Masuk KKR pinggir jalan aja. Saudara sampai mau begitu angkat tangan, tak doa supaya di pinggir jalan bisa begitu. Setuju angkat tangan aja. Jangan pikir utang toh aja, ada amin. Jangan Pak, dulu Pak. Anak-anak Tuhan kok, saya jengkel kan. Saya abang-abang saya doakan. Kalau dulu Pak, Pak akan ngomong kalau dulu kan dulu. Sekarang dan dulu sama saja. Tepuk tangan bagi Yesus. Tepuk tanganmu kurang keras. Amin. Kalau dulu Pak teman-teman saya ada Pak. Sekarang saya gak ada teman. Berarti kamu gantung orang terkutuk. Ya Pak ya. Kalau kamu bergantung sama Tuhan, ada orang gak ada orang, tetap visi Tuhan tergenapi. Tepuk tangan bagi Yesus. Yang pertama, Tuhan ngomong sama saya, musuh bisa menang kalau kamu kurang pengalaman. Saya tanya, siapa yang pernah lihat pedang roh? Ada yang pernah lihat pedang roh kan? Kamu sih kan, pedang roh? Pak, pedang buatan saya pernah lihat. Tak kasih tahu saudara, ini kita sharing atmosfer roh. Setuju katakan amin ya? Dulu jam setengah 2 pagi, saya pernah lagi sama ada orang pelayanan. Dia masuk ke rumahnya, dia keluarkan pigora saudara. Perhatikan pigoranya, gambarnya tidak tahu. Cuman ini kuasa gelapnya kuat saudara. Dia tutupi begini sambil ngomong sama saya. Coba kamu bahasa roh, tebak gambar apa itu. Repot saja, ngomong tebak-tebakan itu susah. Karena itu pagi, saya tebak saudara. Atmosfer daripada pigoranya lumayan besar. Kuasa gelap. Saya bilang ada setan di situ, betul. Tapi coba tebak gambarnya apa. Saya bilang saya nggak tahu. Dia balik gambarnya.
Paham ya, gambar Yesus. Saya kasih tahu, kenapa bisa jadi ada setannya? Ayo, apa? Penyembah gambarnya bukan Yesus, betul nggak? Jadi banyak orang itu gini loh, kalau gambar Yesus itu gini, ampuni aku Tuhan, ampuni. Bukan Yesus, Roh Kudus itu paraklet dimanapun yang kamu lakukan, yang kamu pikir, yang kamu itu semua Roh Kudus tahu. Setuju atau katakan? Betul nggak? Dan kita cenderungnya lebih takut sama gambar daripada sama Tuhan. Ya Pak ya? Padahal Tuhan tahu nggak? Ada di mana-mana nggak? Makanya kadang-kadang anak-anak Tuhan itu pinter, sok terapi kayak gambar Yesus besar-besar. Jadi begitu ya dia mau ngerokok gitu. Yesus. Padahal tanpa gambar Yesus ada nggak? Ada. Itu dasar orang kadang-kadang begitu, pakai perasaan toh, bukan kepekaan. Yesus. Nah, itu. Gambar Yesus itu saudara, tapi ini bukan penistaan agama, bukan. Gambar Yesus. Saya lihat ada setan, saya bilang, hancurkan. Bukan saya murtad, bukan saudara, itu setan, itu gambar toh. Hancurkan. Oke, nah ini saya kasih tahu saudara. Itu kan figura dari kayu biasa. Saya taruh di tong sampah, sirup bensin di dalam nama Yesus. Kita pecahkan, bakar. Saya kasih tahu dalam nama Yesus. Disiram bensin kita bakar dalam nama Yesus, saudara, nanti tidak terbakar sedikit. Oh Pak, itu urapan. Percaya saya, setan. Kamu harus tahu, minta karunia membedakan roh. Setuju? Kalau enggak, jangan tak kebakar. Nah ini saya jadi perang. Bikin perang? Yes. Aminmu kurang mantap, angkat tangan. Amin. Pak, saya perang terus sama suami di rumah. Bukan itu bukan saudara. Pembantu saya males Pak, tak perangi, bukan saudara. Kamu harus ngerti. Oh. Lalu itu sama dong lagi saudara. Lalu Tuhan ngomong, kamu kurang satu hal. Saya bilang, apa Tuhan? Keluarkan pedang roh. Saya langsung ini sikara pedang roh. Ini lihat ya, orang itu kalau doa nggak peka, ngerti ya, atau kurang pengalaman, doanya cenderung ngawur. Betul apa enggak? Saya bilang, pedang roh. Karena ngapain kau pedang roh? Cabut pedang roh. Saya bingung sekarang. Cabut pedang roh. Ingat loh ya, kalau kamu nyebut gini itu ninja, itu bukan nggak ada. Karena waktu saya lihat pasukan perang saya bilang, wah, itu ngawur, itu banyak nonton film, itu silat, itu. Wong feong dan sebagainya. Kan ngomong cabut pedang roh. Saya kasih tahu dalam nama saya nggak boleh menghentikan dan tidak boleh mengurangi. Pedang roh saya ada secara panjang. Sebetulnya kamu sudah punya. Cuman karena kamu kurang iman, itu yang saya katakan. Kalau kamu tidur ketinggian, kayak orang yang sudah punya iman, ngomong, Yesus, sebetulnya rohmu harus menyala-nyala. Kalau tidak musuh menyerang terus, karena kita kurang pengalaman. Ngerti yang katakan? Mau tahu pedang roh? Kurang keras? Oh. Nanti doa minta penglihatan. Dan saya cabut pedang. Ingat ngocok ini, gue kagak. Suamimu kagak doain. Saya cabut pedang roh. Pedang roh bersinar. Saya kasih tahu apa yang terjadi. Itu kan gak kebakar. Saya ambil lagi di depan saya. Tuhan ngomong, sekarang letakkan pedang roh atau pukulkan ke pikiran. Saya banyak kuasa gelap seperti orang-orang gelap. Saya di dalam nama Yesus saya pukulkan ke pedang itu, pukulkan ke pikiran. Aku hancurkan rumahmu, aku hancurkan pasukan dalam nama Yesus. Lalu saya ngomong, sekarang bakar. Disiram lagi. Saya kasih tahu itu utuh, dibakar. Jelas kebakar. Tepuk tangan bagi Yesus. Maka saya kasih tahu, hari ini belajar. Bukan nanti di rumah, ngapain mah waktu masa pedang roh itu itu namanya kurang mainan anak-anak atau kurang pedang roh itu untuk khusus ya. Ada amin? Amin. Saya kasih tahu apa yang terjadi. Begitu terbakar, anjing satu komplek perumahan hebatnya melonglong sama-sama. Itu sedang dua. Wah, saya bilang, setan kami hancurkan kamu. Saya kasih tahu, pedang roh sebenarnya kamu punya. Kenapa? Karena kamu kurang keintiman dan kurang iman, kurang pengalaman. Setan membuat kamu tidak bisa mencabut pedang roh. Ngerti kata-kata kamu? Nanti ya, saya nggak doakan ada setan di rumahmu, enggak salah. Tapi nek tahu dikasih mimpi Tuhan, atau kamu lagi doa sendiri, suamimu nggak ono lampu mati lagi. Pedang. Nyambutnya bukan begini sekali lagi ya, kan itu takkan nonton film. Saya kamu lihat ada yang pedang roh, kadang-kadang cuma kecil. Lucu ya. Pada waktu pengurapan, dengar ya.
Pada waktu pengurapan, kuasa Tuhan turun. Orang-orang ada yang lihat pedang-pedang cuma kecil, ada yang gede. Kenapa saudara? Tuhan ngomong, yang kecil itu kurang percaya. Ngerti yang katakan? Yang gede itu apa? Seringnya peperangan sehingga mantap. Siapa mau dipakai Tuhan angkat tangan tinggi-tinggi? Amin. Berarti kudu perang sampai setan apa enggak? Yes. Setuju? Setuju? Bukan dari panci halo? Amin. Pulang, habis saya pulang, gak usah diundang lagi lah. Siapa yang mau perang angkat tangan? Kalau atmosfer rumahmu saudara mulai, setannya nggak ketok, tapi sudah mulai suam-suam, hati-hati. Kamu harus tahu kamu waktunya cabut kuasa Tuhan pedang. Lihat nanti setannya muncul melok kabur ya. Ngerti kata-kata? Kadang-kadang Tuhan izinkan kamu tidak perang rame-rame, sendirian. Kamu kabur, pintu terkunci, berarti hadapi sendiri. Kamu buka-buka. Di Jakarta saya nengking orang kerasukan, orang Bali. Kita pas saya ada sampai jam berapa? Oke, masih sampai jam berapa? Ya. 10 ya? Masih lama. Ya saya waktu pas khotbah di Jakarta, ada orang itu waktu saya tepang tangan saya. Pertama duduk, tahu-tahu saya tepang tangan dia langsung ambil sikap semedi begini. Saya bilang alamat pelepasan. Saya bicara orangnya gede, tinggi laki. Waktu saya tepang tangan dalam nama Yesus, dia berdiri sudah. Nari Bali gitu ya, nggak tahu nari Bali, saya nggak sakti rohos lah, karena dia tahu dalam keadaan tutup mata, nari di depan saya. Lalu tak ngomong, hancurkan dia. Saya, dalam nama Yesus, apimu Tuhan turun. Tusuk dirinya begini. Lalu yang terakhir saya kata, Lea keluar. Wah, yang lucu ada seorang juga kan sama, ada tim mereka ikut saya. Mereka ngusir, saya tanya begini, saya nggak tahu mungkin kamu diajarkan apa enggak, beda-beda soalnya. Mereka buka pintunya ini, lalu pintu dibuka begini, setan disuruh, saya itu lihat, maaf ya, gak konsen sampai apa. Kalau kamu bilang, masa ada Pak? Percaya saya, nyata di bumi Indonesia banyak saya itu saya bilang, pintunya dibuka, saya bilang, namanya Yesus, tutup pintu, keluar dulu Pak. Orangnya, saya tegur pendoa-pendoa itu, karena bukan di bawah saya bilang, saya tanya mereka, setan bisa tembus pintu kan? Bisa, ngapain kau buka pintu? Kalau kamu kurang pengalaman, kamu bingung sah. Nanti setan bilang, ini tengkingnya pakai apa? Kamu harus dengar suara Tuhan. Kok Tuhan ngomong, ambil air, siram atau urapi. Nah itu namanya pengalaman. Musuhmu bisa menang karena masih muda, tidak pengalaman. Tapi yang kedua, perhatikan, Rehabeam dikalahkan bukan hanya masih muda, tapi yang kedua, saya minta catat baik-baik. Musuhmu bisa menang kalau kamu tidak teguh. Hati teguh hati begini, dan saya saudara, kalau kamu sudah mengklaim salah satu, ya, lalu saudara Tuhan sedang uji kamu, lalu kita bisa bilang, saja iki Tuhan iki ya. Iku saya tanya, iku nek ngono ya betul. Bimbang kan? Gak ada suara. Nanti katakan amin. Saya turun nih. Contoh begini, Tuhan aku mengimani sekian. Lalu Tuhan perhadapkan kamu satu pilihan, dengar baik-baik. Makanya perlu Anda minta rema Tuhan, mana yang Tuhan mau. Nanti katakan amin. Kalau Tuhan sudah suruh kamu A, saya minta kamu tetap percaya A sampai itu tergenapi. Setuju katakan? Nah, saya tanya, susah mau gampang? Bisa ajari gampang dong. Ngomong gampang? Kurang keras? Pak tak ngomong gampang ya Pak, untuk pulang semuanya. Kenapa sih? Perhatikan baik-baik. Alkitab mencatat, catat waktu. Saya ngomong kemarin di Semarang begini. Alkitab mencatat, mengimani tidak salah. Tapi dengarkan baik-baik. Tuhan menjawab juga orang yang beriman. Katakan beriman. Kurang keras. Dan saya beriman tadi begini. Tuhan ngomong sama saya di hotel aja. Beriman tadi begini. Kalau kamu pernah ngomong sama kamu A, lalu sekarang tambah kacau, tapi kamu tetap mempercayai. Itu apa namanya? Setuju, tepuk tangan bagi Yesus. Meskipun kamu lihat tambah jauh dari apa yang kamu harapkan, tapi Tuhan ngomong pasti aja.
Lalu Tuhan ngomong sama saya begini, kamu harus jelaskan mengimani itu bisa iya, bisa tidak. Sama Tuhan bisa setujui, bisa dibatalkan. Kalau lampu kuning, Tuhan ngomong sama saya ajaib. Orang-orang kadang-kadang lampu kuning tidak sabar. Ada Tuhan ngomong, jangan bergerak. Karena Tuhan itu kadang-kadang emosinya ketinggian, betul apa enggak? Terus Tuhan, kesukaan Tuhan ini untungnya gede. Tuhan ngomong, saya ngomong untung gede apa? Jangan pernah lihat jumlah, kecewa. Lihat apa yang di dalam ini buat kamu bertahan sampai pengangkatan tingkat. Setuju katakan amin? Teguh hati. Beriman. Ya contoh saya dulu pacaran, saya gini-gini pernah pacaran saudara ya. Meskipun pacaran saya kaku saudara. Orang yang senang sama saya nggak ada yang mau. Karena saya ini kaku saudara. Saya tidak suka bunga dikasih bunga itu. Saya bilang Valentine, kalau Valentine saya nggak suka. Bunga bang, apa saya kasih. Lalu saya ini kan Tuhan ngomong itu adalah istri. Saya kasih tahu, gak gampang saudara. Karena istri saya sama saya beda 12 tahun. 12 tahun tuh enak, hamba Tuhan urapan dapat gaul muda, amin. Jadi 12 tahun. Nah, lalu waktu pacaran beda sekarang, karena kita ini stylenya beriman. Kalau saya ke mall dulu ya, pacar saya kalau pilih barang, saya cepat berdoa. Wah ya toh, karena nggak ada duit, tapi beriman. Orang pacar saya orang Chinese. Dan saya kasih tahu, saya tunggu di luar, gitu. Saya tunggu di parkiran. Dia kadang nyari saya di luar. Dan saya kasih tahu, kadang-kadang dengar ya, kadang-kadang perbedaan iman itu terjadi baik di rumah. Karakter yang berbeda itu bisa membuat orang bisa klop. Setuju katakan amin. Contoh istrimu super cerewet, suami ini cerewet nggak kira-kira? Pasti dia. Ya meskipun sini dongkal ya. Jadi simpan, setuju nggak kenangan amin. Itu namanya jangan melemparkan tanggung jawab. Ya cocok sana. Contoh suaminya khawatiran pasti istri mantap. Itu sudah lah, masa dibahas nanti tambah sakit hati. Tapi itu persatuan saya sampaikan di mana-mana. Dan perhatikan baik-baik. Waktu putus, kita nggak langsung nikah. Waktu putus, itu foto-foto. Saya harus tahu saudara. Saya tidak suka kenangan, saya hancurkan. Bukan berarti ini nih Tuhan ngomong itu istrimu. Tapi putus saudara, saya nggak gunting foto-fotonya, lehernya dipotong, terus itu dendam, saudara nggak ada. Itu ada unsur sakit hati. Waktu putus saya cuma bakar habis, selesai. Dan saya tidak mau terikat sama apapun, nggak mau terikat. Saya fokus dengan apa yang Tuhan mau. Mendadak, saya cuma begini tahu satu hal. Tuhan ngomong kamu akan nikah. Itu namanya beriman. Saya nggak tahu siapa saya nikah. Yang pasti lain jenis. Setuju katakan amin. Iya saudara. Saya cuma satu hal saya tahu. Pasti dari Tuhan. Itu beriman. Tahu-tahu mendadak. Saya nggak tahu siapa pasangan saya. Mendadak tahu-tahu habis putus dia pulang ke daerahnya, dia pulang balik ketemu saya. Itu namanya beriman. Meskipun putus, malah saya dorong dia pacaran sama orang lain. Kan pacaran sama ini saya kok. Orang rohani itu gitu kadang-kadang. Saya dukung doa. Tapi kalau Tuhan punya rencana, toh balik juga, toh nikah dengan dia. Itu namanya beriman. Saya nggak klaim. Tuhan balikkan dia, tidak usah. Satu hal, kalau Tuhan ngomong, namanya beriman, pasti terkenal. Tepuk tangan bagi Yesus. Nanti kata amin. Saudara ngerti? Teguh hati. Karena banyak Tuhan di level yang kedua. Tuhan sudah ngomong, aku akan tolong kamu, aku akan berganti, kamu akan lunasi, aku akan bawa kamu naik. Di level kedua, kita kurang percaya. Ngerti katakan apa? Salahnya siapa? Salah. Sepanjang saya tahu, kalau Tuhan ngomong, pasti dikenapi. Ngerti katakan apa? Makanya jangan undur, jangan kendor. Saya lihat dalam atmosfer di sini, banyak daripadamu sudah bilang, aduh, perang-perang tok capek aku, saya tanya nyerang terus. Saya tanya ya, kemarin saya ngomong sama pasukan-pasukan Tuhan, saya ngomong begini, kalau kamu nggak nyerang, setan tetap nyerang. Setuju kan? Jadi anaknya diem apa nyerang balik? Nyerang balik. Nyerang balik, amin. Wong nggak nyerang diserang, sikat ganti, amin. Jadi pulang dari tempat ini, saya minta kamu rebut kembali teritorial kamu. Tepuk tangan bagi Yesus. Susah apa kapan? Ngampuni susah apa kapan? Hah? Jangan diingat-ingat kesalahannya. Terakhir dikatakan belum teguh hati. Yang ketiga dikatakan yang tidak dapat apa?
Artinya begini saudara, terakhir satu tuh, habis kita nyembah. Serangan musuh itu bertubi-tubi. Kalau kamu tidak bisa proteksi rohani, mendadak saya kasih tahu saudara, iman itu bisa kendor. Mendadak segala prinsip rohani kamu akan hitung-hitungan sama Tuhan. Saya pernah disuruh Tuhan buka faith training. Faith training itu saya buka sekolah pengajaran. Itu sekolah hanya training saja saudara, dan hamba-hamba Tuhan dari luar negeri juga ngajar. Tapi saya kasih tahu prosesnya supaya Anda ngerti. Terakhir saya mau tutup. Tuhan ngomong sama saya begini, bikin faith training dengan iman. Saya bilang oke, Tuhan. Pengajarnya dari JKI Petrus Afung juga ngajar, dari GPI ngajar, dari luar negeri ngajar. Saya kasih tahu saudara. Saya target 50 peserta saja cukup. Satu orang bayar 500.000. Cuma 3 bulan, berarti langsung matematika manusia jalan. 500 kali 50 berapa? 2,5 juta, 25 juta. Dengar ya, langsung otak saya jalan. 25 juta bayar pembicara. Naik pesawat terbang, nggak punya Pak, terbanglah alam pro Pak, ngajar saya nggak punya. Siswanya sudah daftar semua. Pak, terbang Pak, alam pro, masa naik pesawat Pak? Ya, bisa, saudara, itu pernah terjadi bisa. Tapi nah, semua kan begitu urapannya, ngerti katakan amin. Yang ketiga, apa? Penginapan, hotel. Gak mungkin Pak tidur musola Pak. Yang paling enak itu kadang-kadang Pak tidur rumah saya Pak ya. Karena dia pakai prinsip Alkitab biasa, di mana hamba Tuhan kenabian tidur, dia ikut diberkati. Setuju? Amin. Kadang-kadang begitu tuh. Ya, dan saya bilang, tapi gini, semua saya hitung saudara, otak ini jalan, hitungannya masuk lebih dikit buat PK. Pada waktu saya mau tidur, Tuhan ngomong sama saya begini, kamu sudah tarik pungli. Pungli apa? Hah? Pungutan. Saya nggak ngerti pungli mas. Saya ini orang pedalaman, orang pedesaan, serius. Pungli nggak ngerti, saya ini hamba Tuhan pedalaman. Saya pagi-pagi saya telepon orang, kamu ngomong sama gua, jelasin kata-kata pungli. Dia bilang begini, Pak Sembi, pungli itu pungutan liar. Langsung saya bilang, pungutan dia. Roh Kudus ngomong, gratis kan, mateng. Saya kasih tahu dalam nama Yesus, ngerti ya, serangan pikiran sama serangan dimanapun itu mendesak. Kalau kamu nggak protek, saudara, rohani bobol. Ngerti kata-kata? Gratis kan? Saya langsung sempat komplain. Saya bilang begini, lah bayar pembicara itu, naik pesawat itu. Lalu teman-teman ngomong satu kata yang saya pegang sampai hari ini, iman. Enak saudara ya, apa? Kurang keras. Iman. Jadi kalau kamu ngomong Tuhan, aku pengen beli rumah baru, katanya ngomong iman. Susah apa kapan? Pusing di depan. Saya ngomong iman, saya bilang amin. Saya amin kan itu kurang setuju saya bilang ini. Amin. Tapi dengar ya, saya ambil tindakan profetik. Itu makanya hari ini ambil satu langkah ke depan. Pertahankan apa yang Tuhan pernah ngomong sama kamu. Lalu kamu lihat apa yang Tuhan pernah janjikan akan batu divine connection akan terjadi. Amen. Dan itu yang kamu akan terima sejak malam ini. Tepuk tangan bagi Yesus. Pengen diberkati apa enggak? Amin. Kurang keras. Amin. Ciri orang pengen diberkati, masalah pasti di depan. Setuju enggak? Amin. Aminmu kok hilang. Kondiku tahu ya, saya tumpang tangan ada 2 orang. Penyiar Radio Rema, kembar penyiar Radio Remanya. Saya bilang, maju ke depan. Kembar. Saya tumpang tangan satu-satu. Anak ini kembar, cewek-cewek. Pada waktu saya tumpang tangan satunya, saya bilang, kamu akan dikasih Tuhan kepintaran. Dan dikasih kepintaran orang tua ini juga pelayan Tuhan. Yes. Bulan depan dia kesaksian sama Tuhan. Dia bilang gini, waktu Pak Yeremia tumpang tangan anak saya, Pak Yeremia itu saya pikir salah nubuat. Kenapa? Waktu Pak Yeremia panggil anak saya satunya, itu anak yang pas-pasan. Dia nggak sungkan mama ibu saudara, nggak sungkan sama anaknya, dia ngomong pas-pasan. Tapi anaknya ya cukup rendah hati ya, iya atau air. Anak saya waktu Pak Yeremia panggil pas-pasan. Lalu Pak Yeremia ngomong, kamu akan lulus dan dikasih Tuhan kepintaran. Tapi karena ini dengar ya, tapi karena nubuatan Bapak baik, saya aminkan. Jadi nek gak baik ditolak. Contoh kamu akan terima mercy, pasti, yes. Tapi setelah mercy balik ke saya, gak mau. Enggak, singkat saya mau tutup. Lalu saudara, dia bilang, karena nubuatan Bapak baik saya aminkan. Apa yang terjadi saudara? Dia ngomong, anak saya yang Bapak tumpang tangan, itu
itu lulus dengan predikat terbaik sekolah dan dapat tawaran luar negeri. Tepuk tangan yang percaya kuasa Tuhan. Percaya kita kan, amin. Kalau Anda mulai mempertahankan diri saudara dengan apapun serangan musuh dan kamu bilang ini, di dalam nama Yesus apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi. Setan kabur. Ada amin. Intimidasi itu perlu kamu lawan. Kamu nggak usah berteori tinggi-tinggi. Nggak usah. Praktekkan kuasa Tuhan. Ngerti katakan apa? Saya nggak pakai cincin kawin ini karena saya khotbah di JKI di Jakarta itu. Habis khotbah Tuhan ngomong cincin kawinmu kasih untuk misi ke Cina. Saya nggak bahasa lama-lama. Saya tahu suatu. Saya ambil, saya masuk. Gembalanya ngomong, cincin kawin siapa? Saya bilang, cincin kawin gua dong. Silakan bapak. Maka dalam nama Yesus banyak hal ajaib terjadi dalam hidup. Kalau kamu mau praktekkan, kalau kamu nangkep atmosfermu sendiri, Tuhan, kok loyo, kok kurang iman ya, kok kurang fire, kamu harus cepat-cepat bertindak. Mungkin puasa 1 tahun baik. Bangkit berdiri semua, tepuk tangan bagi kuasa Tuhan. Sampai mau dipakai Tuhan, angkat tanganmu. Saya tanya, dalam nama Yesus suruh saya nanti pulang, dipakai Tuhan susah apa gampang? Saya suka. Jangan. Ada pembicara lain yang datang ke sini, maju terus, kamu akan gampang, kaget ya. Jalan di atas air, gampang. Tapi saya kasih tahu dalam nama Yesus. Hikmat manusia dengan depan. Hikmat manusia dengan hikmat Tuhan beda. Lihat ke depan sekali. Hikmat manusia itu cenderung minta enak dulu. Tapi hikmat dari Tuhan, saya kasih tahu saya, depannya tidak enak. Itu perbedaannya. Banyak hamba Tuhan yang saya tegur sepanjang itu. Dia bilang, Tuhan kenapa saya udah lakukan ini, kacau hidupku. Saya bilang satu hal, kamu kurang percaya dengan kuasa Tuhan. Hikmat manusia cenderung minta enak di depan, tapi ujungnya belakangnya berantakan. Itu makanya banyak Tuhan sakit. Kalau hikmat Tuhan, perhatikan cirinya, ujungnya, pertamanya saudara, peperangan tok, betul betul. Tapi ujungnya kamu akan terima tuaian yang tidak pernah kamu pikirkan. Tepuk tangan bagi Yesus. Saya minta kamu bertahan ya, jangan bimbang-bimbang saudara. Ada amin? Tuhan, saya dulu doanya ketinggian, jangan. Tetap pertahankan dulu. Saya ingat waktu pas altar call itu kan orang-orang ada yang gandengan tangan pasangan pria wanita. Dia gandengan tangan. Dia cuma bilang begini loh, Pak, kami cuma mau tahu pesan Tuhan. Apakah ini pasangan kami? Belum nikah, saudara. Oh, belum nikah, belum. Tahun depan kita akan nikah, masih tahun ini. Oke, saya tanya, yakin tanya saya? Kami berdua sepakat yakin. Jawaban apapun, gantinya tangannya rapat. Karena mau nikah tahun ini. Saya bilang, oke Tuhan, ngomong sih benar, Tuhannya jangan salah. Saya waktu hari itu tangan, Tuhan ngomong, bukan ini pasangan. Saya tanya, kira-kira disampaikan ngomong kan? Itu adalah cinta mati, saya lihat pandangan-pandangannya itu romantis sekali. Kira-kira disampaikan enggak? Sampai itu. Saya bilang, mau tahu jawabannya? Iya. Saya bilang, maaf ya, ini bukan pasangan lagi, pasangan. Di depan saya saudara, gandengannya dilepas. Saya bilang, jangan ribut, saya langsung aja, jangan ribut, karena di belakang orang ngantri. Jangan ribut, kamu minggir sebelah sana. Yang pria, imannya luar biasa seperti Daud. Dia bilang, saya juga doa, saya juga dapat, ini bukan pasangan. Si wanita cuma gini toh, ngelirik, saya kasih tahu, saya ingat karena di depan dia ngelirik begini. Saya dalam roh nangkep, saudara, hati wanita ini pasti ngomong gini, kok gak dulu gitu loh ya. Dia ngelirik gini, matanya seperti mau cakar di dia. Saya bilang begini, jangan. Tapi saya bilang, memang ada satu pilihan. Kecuali kalian mau berdua, mau nanggung resikonya. Cinta kuat seperti mau bilang, kita nikah, apapun itu terserah. Minggir ya, mereka berdua minggir. Cincin itu dilepas. Minggir. Belakangnya, gandengan tangan juga.
Mungkin lihat contoh di depan, saya nih lah, datang Tuhan dia, maju ini. Dan prianya itu ajaib karena ngerti, dia langsung ngomong begini, Pak kita mau nikah tolong berkati aja. Pak dia katanya dari depan. Mari tepuk tangan bagi istri. Itu kali ya nggak tahu sekarang. Tapi roh manusia itu susah didisiplinkan, sukar didisiplinkan. Roh manusia, karena roh manusia cenderung minta yang enak di depan, tapi dia lupa ujungnya, ribut. Kamu sekarang pilih, Pak kenapa masalah saya semakin banyak? Sebetulnya hikmat Tuhan harus terjadi. Nanti katakan ini. Mari angkat kedua tangan, kita nyembah, tutup mata. Mari maju peperangan dengan Tuhan, maju peperangan dengan Tuhan. Angkat kedua tanganmu di depan, tutup mata, buka hatimu, dan minta rema dari firman hari ini. Sikarata bakata sikarata bahasa orang itu punya karena bahasa. Kalau engkau pendoa dan ada urapan pendoa dalam dirimu, pakai kembali baik pria baik wanita, dan itu akan membuka jalanmu jauh ke depan. On fire kembali, jangan padam. Sedikit Yesus, aku cinta padamu. Tutup mata semua. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari yang tahu pujian ini lebih keras, angkat kedua tanganmu. Tuhan ngomong sama saya, perhatikan baik-baik. Jangan lihat jumlahmu, jangan. Abia menang perang, tidak lihat jumlah, tapi dia lihat kekuatan Tuhan di baliknya. Hari ini, belajar jangan lihat jumlah, apapun itu. Tapi lihat kekuatan Tuhan yang mulai terjadi mulai malam ini. Percaya itu. Kalau kamu ingin mengalami sesuatu peperangan ilahi, pertama perangi yang di dalam dirimu dulu. Masuk dalam dimensi profetik kali. Jangan standar jadi anak Tuhan. Malam ini minta sama Tuhan, Tuhan aku minta kepekaan, aku minta rema, aku minta api. Minta sekarang. Angkat dua tangan ke dalam nama Yesus. Berapa daripadamu punya karunia penglihatan? Dan saya lihat jelas sekali Yesus berjalan bersama. Itu remanya. Terima. Dia tidak pernah ingkar janji. Beriman sekali.
Kalau dia ngomong pasti tergenapi, tidak pernah batal. Tuhan berkata-kata basaro. Nah itu bisa lihat penglihatan pedang roh mulai muncul. Basaro. Terus jangan dirobek kanan kirimu. Sekihata Sofar naikkan. Saya lihat penglihatan sofar motif. Terus saudara, saya harus sampaikan apa yang saya lihat. Pedang roh itu turun pada. Amin. Dengan panjang dan ukuran yang berbeda. Yes. Dan saya kasih tahu, pedang roh itu bisa memanjang sendiri waktu kau terima. Ada satu hal yang harus kamu percayai dalam roh. Percaya dalam roh. Dalam nama Yesus. Berapa daripadamu sudah melihat? Tangkap itu. Itu yang dikasih Tuhan sama kamu. Peperangan itu terjadi di dalam nama Yesus. Muratakan sikaran. Beberapa waktu yang lalu saya khotbah di Bogor, saya lihat serigala hitam penglihatan. Saudara, waktu saya lihat serigala hitam, saya bilang sama ke pendoa-pendoa, saya lihat serigala hitam. Saya nggak tahu, tapi serigala itu buas. Tuhan ngomong, ikat serigala itu, saya ikat. Lalu Tuhan ngomong, potong dengan pedang roh. Baru kemarin, lalu mereka langsung lihat, search, mereka bilang, ternyata Alkitab juga mencatat soal serigala. Saya kasih tahu, roh serigala ini ternyata berfungsi untuk memadamkan kegerakan ilahi, baik atas kegerakan Tuhan, baik atas orang-orangnya. Kalau kamu tidak berjaga-jaga, serigala ini bisa menerkam kamu. Dan itu saya jelas lihat. Maka saya sampaikan penglihatan itu. Ada bisa. Kalau kamu sudah masuk dalam kegerakan Tuhan, atau kamu sudah pernah diberikan visi Tuhan, saya harap dalam nama Yesus jangan pernah padam. Kalau bisa minta lebih, minta lebih. Setuju akan kedua tangan. Jangan pernah takut dengan setan, jangan pernah takut dengan serangan musuh.
Makanya tadi dikatakan masih muda kamu akan jatuh, tidak teguh hati akan jatuh, tidak bisa mempertahankan diri itu juga akan jatuh. Hari ini belajar pengalaman, minta pengalaman sama Tuhan, angkat kedua tangan, minta pengalaman sama Tuhan. Nanti Tuhan akan ngomong di telingamu, lihat, Tuhan akan ngomong di rohani. Nah itu sekarang, nah itu Tuhan ngomong sama kamu dalam nama Yesus. Ingat baik-baik apa yang dia ngomong. Dia ngomong jelas, saya lihat penglihatan jelas. Dia ngomong sama kamu. Berapa daripadamu diomongin Tuhan, supaya nanti kalau dia tempat dilakukan ini, lakukan ini, lakukan. Ingat itu, ingat itu, ingat itu. Itu breakthrough bagi kamu. Divine connection. Terima, terima. Yes. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa biarlah mereka peperangan kembali terjadi. Yes. Trauma-trauma yang saya lihat keluar dalam nama Yesus. Aku perintahkan keluar dari pikiran dan trauma-trauma itu. Salah seperti rantai-rantai. Lalu Tuhan ngomong sama saya, itu trauma yang membelenggu kamu. Lepas! Keluar! Merdekakan di dalam nama Yesus. Lepas. Berapa daripadamu harus ngampuni? Nah, kamu lihat setelahnya, laut terbelah di depan. Kamu lihat waktu ngampuni. Dalam nama Yesus, urapi yang hadir. Dalam nama Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Semua katakan Yesus, tetaplah bersamaku. tiada yang dapat. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, katakan Yesus, aku cinta padamu. aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikan. Mari semua pasukan Tuhan naik ketemu Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Yesus jaminanmu, saudara. Lebih keras. Yesus, Yesus, Aku cinta padamu. Yesus. Teguhkan hatimu. Tetaplah bersama. Tiada yang dapat Menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. tiada yang dapat. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan Lagi. Tiada yang dapat. tiada yang dapat Percaya Yesus. Percaya. Beriman. engkaulah jaminan. Sembah. Angkat dua tanganmu. Sembah. Pertahankan dirimu. Sekalipun aku harus melewatimu, aku mampu bila engkau tetap
percaya katakan. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Saya kembalikan. Silakan duduk. Pengumuman. Terima kasih.